Halo, selamat sore teman-teman Kabijak, kembali lagi di acara Bincang Isyarat. Sebelumnya, apa kabar semuanya? Saya minta maaf karena ada sedikit keterlambatan, harusnya jam 4 tapi agak terlambat sedikit karena ada masalah teknis. Maaf ya. Nah, perkenalan dulu nih, nama saya Yani, panggilan isyaratnya seperti ini. Apa kabar semuanya? Teman-teman sehat? Apakah teman-teman sudah divaksin? Bulan Maret ini sudah tepat 1 tahun ada COVID-19 di Indonesia. Nah, tema kita hari ini juga masih membahas tentang Indonesia, tapi dari sisi gegayaan khas Indonesia. Narasumber yang kita hadirkan masih tentang kisah sukses dari teman disabilitas. Semoga kisahnya bisa menginspirasi kita, supaya setelah pandemi kita semua bisa meneruskan perjuangan kita. Selama kita berbincang-bincang, teman-teman kalau ada komentar dan pertanyaan, boleh langsung tulis di kolom live chat pada YouTube ini ya. Halo, selamat datang. Perkenalkan, nama saya Yani, panggilan isyaratnya seperti ini. Nah, boleh silakan narasumber untuk memperkenalkan diri. Halo, salam kenal semuanya. Saya Rian Dodi Saputra, panggilannya Rian. Saya musisi netra dan saya founder dari Multiline FX. Terima kasih teman-teman kami bijak yang udah undang saya buat berbagi pengalaman di sini. Terima kasih. Sama-sama. Nah, apa kabar Mas Rian? Sehat? Kita Sehat. sambil menunggu pemirsa juga, kita boleh ngobrol-ngobrol dulu ya. Nah, saat ini Mas Rian sedang berada di mana? Di rumah, di kantor, atau? Saat ini saya ada di rumah, berhubung karena kerjaan lagi nggak ada, jadi benar-benar paling mantau-mantau perkembangan berita tentang acara dan lain-lain. Itu aja, di rumah aja. Terima kasih. Nah, saat ini Mas Rian sedang sibuk apa selama pandemi ini? Kesibukan saat ini sih aku nggak ada kesibukan karena kan benar-benar kerjaan di kantor kan nggak ada. Jadi paling kesibukan tulis-tulis lagu, cari-cari notasi, terus pikirin tentang Multiline FX nanti sesudah pandemi nanti apa yang akan dibuat sesuatu yang lucu-lucu, kita ambil referensi dari luar. Tuh, paling banyakin hal-hal yang karena ini kan new experience kan, kita beradaptasi dengan sesuatu yang baru, jadi cari inspirasi buat nanti setelah pandemi. Terima kasih. Oke, nah sekarang selama pandemi ini, bagaimana dengan usaha Mas Rian di Multiline FX itu? Apakah banyak proyek yang dibatalkan atau dialihkan secara daring? Proyek sih udah pasti, banyak banget dibatalin, apalagi kan kantorku udah punya klien-klien yang reguler, yang setiap bulan ada, rutin, setiap tahun juga ada, setahun tuh ada 4 kali, 6 kali big event, contoh kayak misalnya Jakarta Warehouse Project, kayak Soundrenalin, terus habis itu ada ada Shiver juga, dan banyak banget sih acara-acara internasional event, nasional event. Akhirnya nggak bisa berlangsung karena pandemi ini. Dan kalau daring nggak ada, karena kan kembang api sama special effect ini bergerak di bidang ini, kalau tidak ditonton secara langsung itu vibe-nya nggak berasa. Jadi ini sesuatu yang tidak bisa ditonton dari virtual. Jadi ini sesuatu yang kita harus nonton benar-benar langsung festival.
langsung di event gitu. Jadi ada suaranya, ada ledakannya, jadi euforianya dapat, vibe-nya jadi dapat gitu. Dan dengar audiens teriak, dengar suara-suara keseruan di acara gitu. Jadi kalau misalnya daring hampir bisa dibilang tidak ada. Terima kasih. Nah, berkaitan dengan itu pasti ada hambatannya kan ya. Nah, hambatan apa aja tuh yang paling dirasakan terhadap proyek-proyek yang ditunda seperti itu? Hambatan sih yang pasti impact banget di kita, apalagi untuk orang-orang yang bergerak di bidang industri hiburan. Itu berasa banget. Jadi banyak banget yang pasif, nggak ada event, nggak ada income, terus karyawan juga banyak yang dinonaktifkan sementara, jadi sangat berasa banget hambatannya, dan kita benar-benar cuma bisa mendeduksi tentang kembalinya acara berlangsung. Makasih. Bagaimana solusi atau cara Mas Rian sendiri untuk mengatasi hambatan tersebut? Solusinya pasti kita nggak ada nih, karena kapasitas di kita dan tim juga untuk menghadapi pandemi ini bukan kapasitas kita. Jadi yang jelas kita menjalankan protokol dengan benar dan kita mendukung sepenuhnya program pemerintah tentang pandemi ini, apapun itu, vaksin dan lain-lain gitu. Intinya harapan besar kita adalah, terutama saya pribadi, adalah kembalinya Indonesia yang sehat dan kembalinya acara berlangsung gitu, agar semua orang-orang yang di budak industri hiburan ini kembali lagi untuk bisa meraih pundi-pundi untuk rezekinya mereka sih, itu aja. Terima kasih. Wah, berarti benar-benar perjuangan banget ya untuk melanjutkan ini. Nah, sebentar kita akan iklan dulu. Ya. Kita semestinya bisa hadapi semua masalah. Kita semestinya bisa hadapi semua derita. Yakinlah semua cobaan yang datang akan menghilang. Yakinlah alam semesta dan pencipta yang punya rencana. Hadapilah, syukurilah dengan semua yang ada. Kita bisa lewatinya dengan semua perjuangan. Bersama kita berpegangan.
dan kita bisa persiapkan diri, yakinkan hati ini, kita bisa. Oh, songsonglah hidup ini dengan semangat yang ada bahwa kita bisa. Bersama kita berpegangan tangan, lewati semua rintangan yang datang. Bersama kita berpegangan tangan, lewati semua rintangan. Bersama kita hadapi semua cobaan yang menghadang dan tunjukkan pada dunia, dan kita bisa. Dan kita bisa. Nah, oke, itu tadi dia iklannya. Selain sibuk dengan Multiline FX ini, Mas Rian kan juga adalah seorang musisi. Nah, lagu Kita Bisa ini sangat menginspirasi loh. Mungkin bisa diceritakan secara singkat kisah sebelum dan sesudah lagu itu tersebut diluncurkan, seperti apa kisahnya? Saya intinya sih sebenarnya bikin lagu itu benar-benar untuk COVID-19 ini pada saat masuknya di Indonesia, dan beritanya tuh masuk di Indonesia udah mulai khawatir tuh di Januari Februari. Jadi kebetulan saya udah ada notasi lagunya, nadanya, tinggal saya bikin liriknya, dan emang didedikasikan untuk teman-teman disabilitas juga sih, bahwa ya apa yang udah terjadi saat ini adalah Sang Pencipta yang punya rencana, kita tinggal menjalankan aja dan tetap semangat sih untuk bertanya. Dan kebetulan lagu Kita Bisa juga adalah satu-satunya lagu yang diposting untuk lagu tentang bertema pandemi. Jadi itulah di Indonesia. Jadi lagu pertama. Itu aja. Terima kasih. Ada nggak sih pengalaman Mas Rian bermain musik sama teman-teman disabilitas yang lain, seperti teman-teman daksa, teman-teman autis, teman-teman tuli, atau yang lain? Ada nggak pengalamannya? Sampai saat ini sih belum ada, dan aku pengen banget sih, saya pengen banget misalnya ada teman-teman kami bijak, ada teman yang nonton acara ini, ayo kolaborasi, kita buat karya bareng, kita tunjukin sama teman-teman yang lain bahwa kita juga bisa punya karya, kita juga bisa produktif, dan kita juga bisa kreatif gitu. Jadi dan kita bisa menjadi inspirasi banyak orang sih. Jadi teman-teman yang mau kolaborasi, ayo bareng. Terima kasih. Oke. Nah, kami bijak di bulan Maret ini bertema tentang gegayaan masa kini yang membahas tentang gegayaan khas orang Indonesia di dalam segala bidang. Nah, gaya musik Mas Rian sendiri ini dengan yang dulu dengan yang masa kini itu ada nggak sih perbedaannya? Entah mungkin perbedaan dari aliran musiknya, peralatannya, atau penampilannya, ada nggak perbedaannya dari dulu dan yang sekarang?
Aku kalau gaya sih karena kan gini, karena yang aku terinfluence dan berkembang di saat era-era tahun 2000-an. Jadi pada saat itu banyak banget lagi lagu-lagunya Britpop, British, Britpop gitu. Jadi saya terinfluence lagu-lagu itu seperti mungkin Radiohead, kayak Oasis yang banyak dikenal orang, kayak The Beatles. Jadi itu adalah referensi-referensi yang menginfluence aku untuk masuk ke dunia musik. Dan kalau gaya, kayaknya sih nggak ada, karena justru karena aku terinfluence dan terinfluence dari Britpop, jadi tema-temanya pop gitu. Jadi tidak ada perubahan. Hanya bedanya sekarang banyak banget yang canggih-canggih, dari hardware yang canggih, software yang canggih, gitu, semuanya digital gitu. Jadi emang tahun-tahun 2000-an itu mungkin tidak banyak yang digital, jadi sekarang kita benar-benar adaptasi dengan perkembangan teknologi yang sangat membantu sih recording dan produksi lagu. Terima kasih. Nah, betul. Dulu seperti belum ada juga gitu kan. Nah, sekarang udah mulai kelihatan di dunia digital ini. Nah, sehubungan dengan itu, apa sih rencana Mas Rian untuk kedepannya? Tentunya setelah pandemi ini ada rencana apa dari Mas Rian? Yang pasti rencana kalau untuk di musik, kebetulan karena pandemi ini saya banyak banget bikin lirik lagu dan bikin lagu yang kemungkinan setelah pandemi ini akan dirilis atau mulai diproduksi. Dan sebelum aku produksi dan rilis lagu album yang baru, saya juga akan promo juga lagu-lagu yang udah sempat aku posting. Aku punya album kemarin pas pandemi banget. Jadi pas aku rilis album semuanya pandemi. Jadi ya udahlah, nunggu aja nanti. Terima kasih. Baik. Nah, kalau boleh tahu nih, siapa sih tokoh panutan yang banyak menginspirasi Mas Rian selama ini dalam dunia bermusik? Kalau dalam bermusik, aku banyak banget panutan ngambil dari luar, bukan yang tadi aku bilang sebelumnya, itu dari grup-grup band British, kayak misalnya mungkin teman-teman banyak yang tahu juga, ada Radiohead, terus Oasis, ada Morrissey, ada The Beatles gitu. Jadi dan lain-lainnya banyak ya, pokoknya yang semuanya dari yang genrenya adalah Britpop. Itu sih yang menginspirasi aku di bidang musik. Terima kasih. Baik. Untuk pertanyaan terakhir dari saya, adakah pesan-pesan yang hendak Mas Rian sampaikan untuk teman-teman disabilitas? Silahkan. Oke. Pesannya adalah kita sama nih, kita sama-sama berjuang, kita sama-sama dalam satu golongan, tetap semangat, tetap menjadi inspirasi buat banyak orang. Kita ini tidak beda, kita ini tidak lemah, tapi kita istimewa. Dengan keadaan kita saat ini, kita tunjukin bahwa kita bisa berkarya, kita tunjukin bahwa kita produktif. Jadi kita bisa menginspirasi buat teman-teman yang lain, buat teman-teman disabilitas yang lain, buat teman-teman yang non disabilitas juga, bahwa kita aja kok bisa. Nah, kenapa mereka di luar sana nggak bisa? Gitu. Dan intinya adalah kita nggak bisa bergerak sendiri. Jadi bukan cuma aku, bukan cuma kamu, tapi kita bisa untuk hadapin ini. Terima kasih. Wah, mantap banget Mas Rian, sungguh inspiratif. Nah, sekarang kita mau jeda iklan dulu. Boleh. Sebelum nanti kita lihat pertanyaan dari pemirsa di YouTube. Oke.
Oke, nah ini ada pertanyaan dari pemirsa yang nonton di YouTube. Ada pertanyaan dari Ezra Ray. Pertanyaannya, sudah berapa lama Multiline FX ini berdiri? Silahkan dijawab, Mas Rian. Multiline FX ini berdiri dari tahun 2005, tepatnya tanggal 16 Juni. Jadi udah lumayan cukup lama juga sih. Terima kasih. Baik, ini saya mau tambah pertanyaannya. Nanti ke depannya, apakah mungkin ada dari Mas Rian mau mengajak teman-teman disabilitas untuk tampil dalam bermusik ini, misalkan nanti ada kolaborasi atau ada acara-acara yang akan mengundang disabilitas juga? Ya, saya mau ada rencana sih untuk bikin satu lagu, satu karya yang intinya lebih ke spesifik, yang lagunya akan kita dedikasikan untuk para kaum disabilitas, dan mungkin akan melibatkan dalam vokalnya atau dalam video liriknya atau video klipnya itu melibatkan para disabilitas untuk yang mengisi di dalam lagu itu. Buat teman-teman yang ada yang berminat bisa hubungin atau bisa Instagram saya atau di YouTube channel saya, bisa komen, kita kolaborasi. Terima kasih. Nah, oke deh. Nah, sekarang kan sudah selesai di sesi ini. Nanti mungkin untuk teman-teman yang masih punya pertanyaan, boleh langsung bisa tanya ke Instagram kami bijak gitu. Sudah cukup ya, terima kasih udah bertanya juga untuk teman-teman. Saya mau menutup acara ini. Untuk Mas Rian juga terima kasih banyak, senang telah berbagi cerita dan tips yang luar biasa ini. Semoga bermanfaat lagunya juga buat teman-teman disabilitas, dan terakhir semoga usaha Mas Rian lebih sukses lagi. Amin. Dadah. Bye, makasih. Nah, teman-teman semua, bagaimana tadi? Keren banget kan? Walaupun Mas Rian ini memiliki keterbatasan dalam penglihatan, tapi beliau tetap belajar dan aktif melakukan banyak hal untuk membantu sesama kita. Nah, ingat ya pesan Mas Rian tadi, ayo kita harus semangat, karena kita semua pasti bisa sukses. Hanya tinggal niatnya saja untuk bangkit dan berani tampil untuk melanjutkan perjuangan ini. Sekian ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi di acara Kami Bijak yang selanjutnya. Dadah!